Selamat pagi, kami dari kelompok 4 dan pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis proposal kami dengan nama perusahaan kami yaitu Hot Meals Basreng. Selanjutnya, baik di sini ada cover page dari kami yaitu di samping kirinya tertera nama perusahaan kami, phone number dari admin kami yaitu saya dan juga Alda. Lalu ada email address kami, Instagram kami hotmeals_basreng. Lalu ada foto dari perusahaan kami, logo perusahaan kami, dan juga ada owners dari perusahaan ini, yaitu saya, Alda Mile, Maudi Aziza Masis, Nur Aida Ramadiani, dan Raina Syafah. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya adalah organizational plan dari kelompok kami, yaitu ada Andini Amaria Putri Johau sebagai pemimpin sekaligus staf yang bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh staf. Kemudian selanjutnya ada Raina Safarayani sebagai staf administrasi atau sekretaris yang bertanggung jawab dalam membantu memantau administratif peruangan. Selanjutnya ada Maudia Aziza Masis yang sebagai staf keuangan atau bendahara yang bertanggung jawab dalam menghitung jumlah keluar masuknya uang. Kemudian selanjutnya ada Alda Mile sebagai staf marketing dan editing yang bertanggung jawab dalam mempromosikan produk. Kemudian selanjutnya ada Nur Aida Rahmadiani sebagai staf produksi yang bertanggung jawab dalam memproduksi produk. Kemudian selanjutnya adalah financial plan dari kelompok kami, yaitu budgeting. Penjualan atas Hot Meals Basreng memiliki modal awal sebesar Rp250.000. Orientasi penjualan, kita menyediakan produk yang tersedia itu sebanyak 15 pieces, itu non-pre-order, untuk dijual di pasaran. Sisanya kami mempersiapkan stok untuk pre-order sebanyak 35 pieces. Kemudian, untuk harga per pieces basreng yang kami jual, yaitu sebesar Rp10.000. Dalam penjualan ini, kami memperhitungkan laba kotor sebesar Rp500.000. Untuk penjualan produk basreng yang dijual, yaitu 15 pieces non-pre-order atau ready di pasar, dan juga 35 pieces untuk perhitungan laba kotor ini sudah terhitung dengan penjualan secara pre-order. baik, selanjutnya ada growth plan. Perusahaan kami ini menggunakan investasi jangka pendek atau merupakan investasi yang dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki perusahaan kami. Jadi kami berencana ke depannya itu kami akan menjalankan selama setahun. Kami sudah memulai dari 21 September dan hingga Januari ini sekarang sudah berjalan selama 5 bulan. Sehingga kami masih tersisa 7 bulan lagi hingga Agustus 2023 untuk menjalankan perusahaan ini. Selanjutnya, lalu ada contingency plan. Di sini kami melihat beberapa hal yang bisa menjadi ancaman bagi kami sehingga kami telah mempersiapkan sebuah plan B untuk ancaman yang paling mungkin terjadi bagi perusahaan kami. Yang pertama ada bencana alam atau banjir. Kalau bagi kami ini termasuk tipe medium risk. Kenapa? Karena kami telah mempersiapkan pertama tempat yang tidak terkena banjir untuk dijadikan eh, home industry kami. Jadi saat kami bekerja, di situ dampak dari banjir itu tidak kami rasakan. Selanjutnya ada masalah tenaga kerja apabila ada tenaga kerja yang sakit. Kalau bagi kami ini tipe Haris, kenapa kami merupakan perusahaan home industry, homemade dengan 5 tenaga kerja. Jadi apabila ada tenaga kerja yang sakit, itu menjadi high risk bagi kami, namun dapat kami atasi karena skill dari para tenaga kerja kami dari home made industry ini sudah terlatih dan sama. Jadi semuanya bisa menutupi apabila ada anggota lain yang tidak dapat berhalangan hadir karena sakit. Yang terakhir adalah kurang pendanaan. Ini juga termasuk tipe high risk.
Namun kami dapat mengatasinya dengan melakukan pinjaman di bank dengan nilai yang tidak besar. Jadi kami meminjam uang itu dengan dana yang kita butuhkan saat itu juga, sehingga kami tidak perlu kesulitan dalam mengembalikan dananya ke bank lagi. Selanjutnya. Selanjutnya ada five forces analysis. Yang pertama ada bargaining power of suppliers. Jadi kondisi bargaining power of suppliers pada produk hot meals dan sering kami itu adalah cukup rendah atau low. Hal ini karena dalam bisnis produk kami itu terdapat cukup banyak pemasok atau supplier. Yang kedua ada threat potential of new entrants. Jadi potensi dari ancaman pendatang baru dari perusahaan kami ini cenderung berada di tingkat medium. Hal ini karena banyak orang yang tentunya dapat dengan mudah memproduksi produk strength. Namun produk yang kami gunakan ini memiliki satu strategi, yaitu untuk meminimalisasi threat potential of entrance ini dengan memberikan varian level rasa pedas ke dalam produk kami. Selanjutnya ada the bargaining power of buyer. Jadi kondisi bargaining power of buyer pada produk kami ini cenderung tinggi atau high, yang dimana konsumen itu akan selalu berpacu pada harga yang awal yang kami tetapkan. Jadi konsumen itu akan selalu lebih menyukai untuk membeli produk dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada threat of substitutes, ancaman barang pengganti dari produk hot meals ini ialah berada di tingkatan yang tinggi atau high, karena produk basreng dengan merek lain itu relatif banyak. Dan produk kami ini hanya saja memiliki satu kumpulan tadi, yaitu dengan adanya varian rasa dengan level kepedasan yang berbeda. Yang terakhir, ada extent of competitive rivalry. Jadi kompetitor dari produk hot meals basreng ini umumnya berasal dari produk-produk yang telah memiliki peranan besar di food industry business. Maka produk hot meals basreng kami akan terus melakukan inovasi terhadap varian rasa atau jenis rasa agar memiliki perbedaan dan juga keunikan dari produk-produk basreng lainnya. Selanjutnya, textile analysis. Dari segi politik, Hot Meals basreng kami merupakan produk homemade yang termasuk dalam jenis usaha swasta, sehingga dalam menganalisis faktor politik tidak ada kebijakan yang mengatur atau menjadi ancaman dari produk Hot Meals basreng ini. Kemudian dari segi ekonomi, dalam faktor ini perusahaan kami melihat bahwa apabila nilai tukar rupiah melemah, maka akan terjadi yang namanya suku bunga menjadi tinggi. Oleh karena itu, hal ini menjadi ancaman atau penghambat bagi perusahaan kami. Karena dengan suku bunga yang tinggi, kami menjadi kesulitan untuk mengeluarkan modal sehingga bisa memberhentikan perusahaan kami untuk sementara waktu. Kemudian selanjutnya dari segi sosial. Misalnya terjadi pandemi semacam COVID-19 lagi, maka perusahaan kami akan kesulitan dalam mendistribusikan produk jualan kami kepada konsumen. Hal ini apabila ada kebijakan seperti PPKM yang melarang masyarakat untuk keluar. Dan yang menjadi kesulitan kedua yaitu tidak bisanya tenaga kerja untuk berkumpul dalam membuat produk jualan ini. Selanjutnya dari segi teknologi. Perusahaan Hot Meals basreng yang kami produksi ini adalah perusahaan homemade yang masih dikerjakan secara manual menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu, dalam proses pengerjaannya kami tidak memakai mesin. Dan dalam faktor teknologi ini tidak menjadi penghambat perusahaan kami. Dari segi environment, jika terjadi bencana alam, paling tidak seperti hujan badai, itu menjadi ancaman bagi perusahaan kami. Karena yang pertama yaitu menghambat tenaga kerja kami, kedua mengakibatkan perusahaan kami dalam memperoleh bahan-bahan pembuatan basreng, dan yang terakhir adalah mempengaruhi sinyal yang membuat perusahaan kami kesulitan dalam mengiklankan produk ini. Kemudian selanjutnya dari segi legal, dalam faktor yang menjadi sedikit tantangan bagi kami adalah tentang health and safety laws, di mana perusahaan kami berusaha untuk menghindari penggunaan bahan baku yang tidak sehat, sehingga produk kami dapat terverifikasi BPOM.
Selanjutnya terkait SWOT analysis, yang pertama ada strength. Hal yang menjadi kekuatan produk Hot Wheels Basreng ini adalah produk kami membuat tingkat rasa kepedasan dengan membaginya ke dalam 5 level. Yang selanjutnya ada weakness, strategi marketing yang masih harus ditingkatkan kembali sehingga para calon customers dapat lebih mengenali produk dari Hot Wheels Basreng kami. Dan yang ketiga ada opportunities, yakni peluang yang dapat kami gunakan untuk meningkatkan produktivitas dari produk Hot Wheels Basreng ini adalah dengan menggunakan fitur media sosial seperti misalnya Instagram Reel untuk bisa lebih memperkenalkan tentang jenis rasa atau varian dari produk Hot Wheels Basreng. Dan yang terakhir ada trades. Ancaman yang dihadapi oleh produk Hot Wheels Basreng ini ialah dengan munculnya para pendatang baru atau newcomers yang juga bergerak di bidang bisnis yang sama yaitu food industry business. Dan yang terakhir ada cost dan profit. Tanggal 29 Desember 2022 penjualan Hot Wheels Basreng kami mencapai 43 pieces. Maka dari situ perhitungan keuntungan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama modal awal kami yaitu Rp250.000. Penjualannya 43 pieces dikali Rp10.000 sama dengan Rp430.000. Kemudian laba yang didapatkan yaitu penjualan dikurang dengan modal awal sama dengan Rp430.000 dikurangi Rp250.000 menjadi Rp180.000. Jadi, keuntungan yang kami dapatkan dari penjualan Hot Wheels Basreng selama 4 bulan terakhir hingga September sampai Desember adalah sebesar Rp180.000. Baik, sekian hasil presentasi kami kelompok 4 dengan nama perusahaan Hot Wheels Basreng pamit undur diri dan terima kasih.